Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihni fiddin wa 'allimni at-takwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Susanti dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Fi'aud kelas F reguler. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perkembangan Moral dan Agama Anak. Dan saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Husein MPDI. Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan tentang metode dan strategi pembelajaran nilai agama dan moral anak usia dini. Pembelajaran nilai agama dan moral anak usia dini merupakan pondasi yang penting dalam pembentukan karakter, karena anak usia dini berada pada fase berpikir konkret. Pembelajaran tidak bisa dilakukan hanya melalui teori atau ceramah, melainkan harus melalui pengalaman langsung dan contoh yang nyata. Berikut rincian metode strategi yang umum digunakan. Yang pertama, metode pembelajaran utama. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata. Di sini ada metode keteladanan atau modeling. Ini adalah metode yang paling efektif, di mana anak usia dini itu adalah peniru yang ulung. Jadi guru dan orang tua itu harus menjadi model yang nyata dalam kejujuran, kesopanan, dan ketaatan dalam beribadah. Jadi antara guru dan orang tua itu harus melakukan antara kejujuran, kesopanan, dan ketaatan beribadah itu harus nyata, dan itu menjadi contoh yang nyata bagi anak-anak yang kita ajarkan. Kemudian yang kedua, metode pembiasaan. Melakukan kegiatan secara rutin agar nilai-nilai tersebut terinternalisasi menjadi karakter. Di sini metode pembiasaannya, contohnya kita bisa membiasakan anak itu mengucapkan salam, kemudian berdoa sebelum makan dan sesudah makan, kemudian bisa membuang sampah itu pada tempatnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode bercerita atau storytelling. Nah, di sini kita menggunakan kisah-kisah nabi, tokoh inspiratif, atau dongeng fabel yang mengandung pesan moral. Media seperti boneka tangan atau buku bergambar. Nah, di sini dalam media-media ini sangat membantu anak untuk memahami konsep abstrak seperti baik atau buruk. Kemudian metode bermain, yaitu belajar nilai moral melalui aturan permainan. Seperti kita belajar mengajar anak itu mengantri dengan sabar, kemudian bekerja sama dengan tim, dan sportif, yaitu jujur, di mana ketika kita bermain tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan emosi, dan anak melakukan permainan itu harus dengan kejujuran. Kemudian metode bernyanyi, di mana lagu-lagu itu bertemaan keagamaan atau kasih sayang. Di sini akan membantu anak itu bisa menghafal konsep nilai dengan cara yang menyenangkan, seperti kita menyanyikan lagu kasih sayang itu ya, misalnya satu aku sayang ibu, dua juga sayang ayah, tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3
sayang semuanya. Itu konsep kasih sayang ya. Kalau bagaimana dalam tema keagamaan, kita bisa juga dengan menyanyikan lagu satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga sayang orang tua, satu, dua, tiga jalan masuk surga. Di situ metode dalam bernyanyi ya. Kemudian lanjut dari strategi pembelajarannya, di mana strategi itu adalah pendekatan sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran nilai agama dan moral. Nah, di sini strateginya ada kegiatan rutin atau daily rutin. Di sini strategi yang kita lakukan setiap hari itu bisa membangun ritme hidup yang religius dan bermoral. Di mana kegiatan rutin itu ya kita bisa melakukan berdoa bersama di saat kita melakukan pembukaan di dalam kelas atau penutupan di dalam kelas, dan bisa juga kita melakukan praktek ibadah harian, misalnya kita sholat duha bersama ya, atau kita mengenalkan ritual keagamaan lainnya, misalnya berzikir bersama, kemudian mengucapkan kalimat thayyibah, salawat, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kegiatan rutin itu kita melakukan infak atau sedekah harian, atau bisa juga dengan mingguan setiap hari Jumat. Dan di sini dalam kita melakukan infak sedekah itu bisa kita melatih anak untuk kedermawanan mereka. Kemudian lanjut kegiatan terintegrasi atau integrated learning. Nah, di sini nilai agama dan moral itu tidak diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah, melainkan kita sisipkan ke dalam tema lain, di mana kegiatan-kegiatan itu seperti kegiatan sains ya, saat kita belajar tentang tanaman, kita seorang guru bisa menyelipkan rasa syukur atas ciptaan Tuhan dari tanaman yang kita pelajarin tadi. Kemudian dalam segi bahasa, di mana saat kita belajar berbicara, di sini guru itu menekankan menggunakan kalimat ajaib seperti minta tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian kegiatan khusus atau special event. Nah, di sini ada strategi yang kita lakukan melalui peringatan-peringatan hari-hari besar atau momen-momen tertentu. Di sini kan bisa kita merayakan hari keagamaan seperti kita merayakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj ya, dengan melakukan mengadakan cerita bersama ya, mendengarkan cerita sejarah tentang Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan khusus lainnya yaitu dengan mengunjungi panti asuhan yang terdekat, atau bisa juga kita ke tempat ibadah seperti musola atau tempat ibadah masjid yang berada di sekitar sekolah. Di sana kita bisa mengenalkan tempat ibadah kita, kemudian kita mengenalkan apa sih guna tempat ibadah itu. Selain kita untuk sholat ya, kita bisa mengajarkan mereka bahwa masjid itu bisa juga untuk kita melakukan ngaji, kemudian bisa mendengarkan ceramah agama dan kegiatan agama yang lainnya. Kemudian kegiatan khusus yang lainnya di sini bisa juga kita melakukan lomba-lomba keagamaan yang sederhana. Di sini untuk bisa memotivasikan anak-anak. Kegiatan agamanya itu gimana lomba-lombanya? Nah, kita bisa mengadakan baca-bacaan surat-surat pendek, kemudian bacaan doa sehari-hari kita lombakan, atau kita bisa membacakan bacaan hadis-hadis ya, hafalan hadis-hadis hari-hari. Kemudian lanjut faktor pendukung keberhasilan. Nah, di sini agar strategi itu berjalan maksimal, kita itu perlu ya kolaborasi 3 pihak utama, di mana 3 pihak utama itu yang pertama lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah kita hendaknya melakukan suasana itu yang kondusif, aman, kemudian penuh dengan rasa kasih sayang.
itu lingkungan sekolah. Dimana yang kedua, pihak kedua yaitu peran pendidik. Di sini guru ya, di sini guru itu harus konsisten, dimana perkataan dan perbuatan itu harus sama dan tidak berubah-ubah baik di hari ini maupun di berikutnya. Kemudian yang ketiga, keterlibatan orang tua. Di sini penyelarasan antara nilai yang diajarkan di sekolah maupun kebiasaan di rumah itu harus kita samakan ya, harus kita memberikan informasi kepada orang tua bagaimana penilaian yang kita bagaimana penanaman nilai agama dan moral di sekolah itu kita ajarkan, maka kita harus seimbangkan, harus kita samakan di rumah sehingga anak tidak bingung atas ajaran yang kita ajarkan antara di sekolah maupun di rumah. Nah, di sini ada catatan penting di mana penanaman nilai pada anak usia dini itu harus kita lakukan dengan pendekatannya itu dengan kasih sayang ya, tanpa paksaan ya, atau edutainment artinya tuh kita melakukan itu tidak dengan kekerasan sehingga anak merasa disayang, merasa nyaman ya. Kemudian dari ini juga ya, kenapa dilakukan seperti itu, karena di sini bisa membuat emosi positif itu bisa mempercepat anak itu dalam menyerap nilai agamanya itu bisa cepat, sehingga emosi positif itu akan muncul. Dan demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan dari video ini. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.